Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih. Semoga damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan hari ini kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Dan tetap semangat di dalam hidup kita ini. Kembali saya mengajak kita mari bersama-sama untuk merenungkan, untuk belajar tentang firman Allah yang akan saya ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi aku akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kualitas hidup manusia tidak cukup kalau hanya diukur dari rentetan peraturan yang dituruti atau peraturan-peraturan yang dilakukan, tetapi juga harus diukur dari nilai-nilai yang dihidupi di dalamnya, di dalam peraturan itu. Artinya peraturan harus dilaksanakan bukan pertama-tama karena peraturan itu sendiri, tetapi karena nilai positif yang diberikan oleh peraturan tersebut. Orang yang hanya hidup dalam lingkungan peraturan, taat kepada peraturan, semata-mata akan menjadi fanatik, yang artinya tidak bisa membawa orang kepada keselamatan, tidak bisa memberikan kedamaian bagi orang lain. Kalau orang yang hidup dalam lingkungan, dalam kungkungan peraturan dan peraturan. Cara pemikiran semacam ini yang terus menggerogoti pemikiran kaum Farisi, termasuk para murid Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, hampir semua agama dalam menggapai kesalehan atau olah saleh supaya dapat hidup layak di hadapan Sang Penciptanya atau supaya bisa masuk surga, pada umumnya orang melaksanakan 3 hal ini, yaitu 1, doa, 2, berpuasa atau pantang, dan 3, sedekah atau derma atau amal bakti. Bangsa Yahudi, terutama kaum Farisi, tekun melaksanakan 3 kegiatan ini di samping kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Demikian juga para murid Yohanes Pembaptis melakukan hal yang sama. Murid Yohanes Pembaptis pun adalah orang-orang Israel sejati. Para murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus lalu bertanya kepada Yesus, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak." Rupanya kaum Farisi, terutama juga para murid Yohanes Pembaptis ini, kecewa dan gelisah. Mereka menyaksikan
cara hidup para murid Yesus yang tidak mau berpuasa. Kekecewaan mereka ini sangat bisa dimengerti lah. Sebab mereka tahu baik, bahkan dengan sangat baik, tradisi nenek moyang yang mewariskan banyak-banyak aturan, termasuk dalam hal aturan berpuasa. Mereka memang taat dan tekun melakukan peraturan itu. Sebab mereka, yaitu murid-murid Yohanes Pembaptis, menganggap praktek mati raga, yaitu berpuasa, sebagai perkara yang sangat penting di dalam kehidupan agama. Sebagaimana juga dihayati oleh kaum Farisi. Maka jawaban Yesus kepada mereka, kepada para murid Yohanes Pembaptis, Yesus bersabda, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini sabda Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sabda Yesus ini menegaskan bahwa para sahabat mempelai laki-laki tidak perlu berpuasa bila mempelai laki-laki ada bersama mereka. Dan mempelai laki-laki itu adalah Yesus Kristus yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Hidup bersama Yesus atau hidup dalam Yesus adalah hidup dalam kebahagiaan tanpa kekurangan apa-apa. Nanti ketika tiba saatnya para murid harus berpuasa, yaitu pada saat sang mempelai diambil dari tengah-tengah mereka. Ini juga sebagai nubuat bagaimana Yesus akan menderita, Yesus akan wafat dan bangkit. Pada saat itulah para murid akan mulai berpuasa. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Yesus sama sekali tidak menyalahkan para murid Yohanes Pembaptis, juga orang-orang Farisi yang berpuasa. Tetapi ketika mereka, terutama para murid Yohanes Pembaptis, mempersoalkan para murid Yesus yang tidak berpuasa, Yesus lalu angkat berbicara dengan tegas apa sebenarnya yang menjadi dasar manusia berpuasa. Hukum ataukah sukacita di dalam Yesus Kristus? Puasa bagi para murid Yesus selalu dalam arti relasi dengan diri Yesus. Maka para murid tidak bisa berpuasa ketika mereka selalu berada dalam penguasaan, dalam pengendalian Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana mereka berpuasa? Mereka bersama-sama dengan Yesus. Maka ketika para murid bersama-sama dengan Yesus, itulah saat orang berpesta. Bersama mempelai laki-laki, itulah saat berpesta. Karena ada sukacita di dalam Kristus. Kita tahu bahwa di dalam Kristus ada sukacita. Tetapi ketika Yesus wafat dan naik ke surga, saat itulah saat murid-murid mulai berpuasa. Berpuasa dalam arti berpengharapan akan kedatangan Yesus yang kembali ke dunia ini yang kedua kali. Jadi berpuasa bagi para murid Kristus bukan soal makan atau minum, tetapi soal hati yang penuh kerinduan untuk bersatu dengan seutuhnya dengan Yesus Kristus. Puasa lalu bukan menjadi tujuan hidup ini. Puasa bukan menjadi tujuan hidup, tetapi adalah sebuah sarana, yaitu sebagai antisipasi atas sukacita surgawi. Dan itu bagi umat Katolik, dalam perjamuan Ekaristi Kudus, secara sakramental, orang-orang Kristen sudah merayakan kehadiran pengantin laki-laki. Karena di dalam gereja Katolik, pada waktu Ekaristi Kudus, kita percaya bahwa Yesus
sungguh-sungguh hadir, real present di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Di sanalah pengantin laki-laki hadir bersama pengantin wanita, yaitu gereja yang dicintainya. Penegasan Yesus ini meluruskan arti dan tujuan puasa. Yesus tidak meniadakan puasa. Yesus tidak memandang rendah puasa. Tapi Yesus mau menempatkan posisi puasa pada tempatnya, serta mewartakan arti puasa yang sejati. Dalam Yesus, puasa mempunyai makna baru, karena Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk berpegang pada tata aturan lama, melainkan mengembangkan tata hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tata hidup baru itu berakar pada hati yang dekat dengan Yesus sebagai Sang Mempelai, dan kita adalah sahabat-sahabatnya. Tata hidup baru bukan soal peraturan dan hukum lama, melainkan tata cara hidup baru yang dilandasi oleh kasih dan kesetiaan kepada Allah. Maka semangat hidup baru yang diwartakan dan ditawarkan harus disemangati dengan hati yang baru. Itulah sebuah hati yang menemukan Tuhan sebagai sumber sukacita di dalam hidup ini. Sebagai murid Kristus, kita tentu rindu mencintai Yesus lebih dalam lagi. Puasa dengan semangat cinta akan menolong kita untuk mendapatkan itu. Kita juga diminta agar tidak mementingkan format bentuk lahiriah yang kelihatan, tetapi kasih yang bisa merangkul semua orang menjadi sahabat. Marilah kita mengembangkan rasa, dalam tanda petik, tidak putus asa untuk hal-hal yang positif. Saya ulang lagi, mari kita kembangkan rasa tidak putus asa untuk hal-hal yang positif. Jangan sebaliknya. Sebab kita seringkali cepat merasa puas untuk hal-hal rohani, tetapi selalu merasa tidak puas untuk hal-hal duniawi. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Bapa, berilah kami keberanian agar tidak takut menanggalkan manusia lama dan memulai hidup baru dalam Yesus Kristus, menjadi manusia baru, pewarta sabda dan firman Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.